Alhamdulillah, alhamdulillahi hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah, wasikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah alladhi ya'wi ilayhi man ittaqah wa la ya'zubu alayhi idraku man asah. Wa uhadhirukumul ghaflata 'anil amril mudil, fa innakum matlubun wal matlubu awla bil wajal, wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bitashihil amal. Farahimallahu amran akhaza fi islahi zadi tayakudi li yawmi ma'ad. Qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman innallaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan curahan rahmat yang selalu Allah karuniakan kepada kita, sehingga syukur alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah, di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini sama kita dapat menunaikan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam kita haturkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dengan iringan doa dan harapan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir dari atas mimbar yang mulia ini berwasiat kepada diri pribadi, juga mengajak pada para jamaah salat Jumat untuk mari sama-sama kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan selalu kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan kita tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Nabi, kalau kita mau diluaskan rizkinya, dipanjangkan usia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan falyasil rahimahu. Ini terkait dengan satu konsep kepantasan rezeki yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dalam kehidupan yang menjadikan hidup kita itu terasa sulit karena kita terlalu banyak mengkhawatirkan akan masa depan. Kita tahu dan kita paham masa depan itu adalah urusan Allah. Yang menjadikan hidup kita rumit karena kita ikut campur tangan dalam urusan Tuhan. Padahal kita sadar betul bahwasanya kita ini adalah seorang hamba. Maka dalam mengais dan menjemput rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, falyasil rahimahu. Kalau mau panjang umur di dalam taat kepada Allah, diluaskan rezekinya, Rasul enggak ngajarin kita untuk kerja mati-matian. Yang diajarkan oleh Rasul falyasil rahimahu. Jadi ada konsep kepantasan rezeki. Begini maksudnya. Kalau dulu mungkin waktu awal-awal kita bekerja, awal-awal kita masuk ke dalam satu perusahaan, rasa-rasanya salary yang kita terima, gaji dan pendapatan yang kita terima itu terasa besar. Dengan pendapatan awal yang kita terima, yang mungkin tidak jauh berbeda dengan pendapatan yang kita dapatkan saat ini, namun terkadang kita merasa kok makin kesini, makin belakangan, makin kesini kok rasa-rasanya rezeki itu makin sulit.
Rezeki itu makin sempit, padahal kita sadar betul dan kita tahu Allah itu sifat Rahman, sifatnya Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah punya kasih sayang dan Allah tidak punya kepentingan mengurangi takaran rezeki kita. Lalu apa yang menjadikan rezeki kok makin kesini makin terasa sulit? Yang tadi diajarkan oleh Rasul, untuk kembali mendapatkan rezeki yang besar, falyasil rahimahu, membangun tali silaturahim, membangun tali kasih sayang. Jadi kalau dulu waktu awal masuk ke perusahaan, kita itu masih takut, kita itu masih taat. Baru masuk ke perusahaan, kita belum mengenal betul seluk-beluk perasaan di mana kita tempat bekerja. Tapi makin hari makin kesini, makin lama kita sudah di perusahaan itu, kita makin mengenal, makin tahu celah-celah di mana ada sedikit mungkin hal-hal dari perusahaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mulai timbul rasa tidak bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita melalui perusahaan di mana tempat kita bekerja. Yang dulu tadinya kepantasan kita di hadapan Allah itu tinggi di sini, karena berkurangnya rasa syukur, maka sedikit demi sedikit kepantasan kita di hadapan Allah mulai menurun. Yang dulu awal-awalnya kita senang luar biasa bekerja di tempat yang baru, lalu kita aplikasikan rasa syukur itu dengan kita banyak beribadah, 5 waktu selalu kita kerjakan, yang sunnah-sunnah tidak pernah kita tinggalkan. Lalu seiring berjalannya waktu, kita merasa apa usaha dan upaya yang kita lakukan kok hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mulai menurun kualitas ibadah kita. 5 waktunya yang tadinya jamaah mulai jarang-jarang, 5 waktunya mulai ditinggalkan, yang sunnah mulai tidak dikerjakan. Kepantasan kita di hadapan Allah yang tadinya tinggi mulai turun karena ibadahnya mulai berkurang. Maka kalau kita menginginkan rezeki kita itu kembali besar sebagaimana yang Allah berikan kepada kita dulu, sebagaimana yang dulu kita nikmati, yang dibangun adalah kepantasannya, bukan kerja mati-matian. Ibadahnya ditingkatkan, loyalitas kita kepada perusahaan mulai ditingkatkan kembali, perbaharui niat kita untuk hadir di perusahaan ini. Atau jangan-jangan selama ini kita bekerja hanya sebatas bekerja, datang kita ke perusahaan hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban yang diberikan oleh atasan kita. Kita datang bekerja hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan kita. Padahal di satu sisi falyasil rahimahu, membangun tali kasih sayang, tidak hanya kita datang untuk menyelesaikan tugas, tapi membangun kualitas lingkungan kerja yang baik. Itu sebetulnya yang akan memperbesar dan meluaskan rezeki kita. Dihamparkan rezeki kita itu bagaikan hamparan karpet di muka bumi ini, sehingga apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan dan segera Allah berikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain beliau mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi puncak keimanan kita sebagai seorang mukmin itu saat kita mampu memberikan kebaikan kepada orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu ada pada diri kita. Itulah hakikatnya iman. Kita datang bekerja saat kita mengingat hadis Rasul ini, datang kita ke tempat kerja tidak hanya menyelesaikan tugas yang diberikan atasan kita, tapi bagaimana kita bisa memberikan dan menghadirkan kebaikan untuk rekan kerja kita. Ini yang akan membangun kepantasan kita di hadapan Allah kembali tinggi, dan tingginya kepantasan kita itu menyesuaikan dengan rezeki dan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita merasa kok saya sudah kerja mati-matian, menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencari rezeki, tapi kok nyatanya kehidupan saya kok gini-gini aja, tapi kok nyatanya sampai sekarang hidup saya ya gini-gini aja, nggak ada perubahan dari sisi ekonomi, keluarga berantakan, banyak masalah di dalam keluarga, banyak masalah yang kita temui di kantor. Ternyata kita egois. Kita yang S1 lalu kita melanjutkan kuliah S2, saat ditanya kenapa kamu melanjutkan pendidikanmu ke S2, oh supaya saya pintar. Selesai sampai di situ. Kita belajar, kita tanamkan kepada anak-anak kita, nak kamu belajar yang rajin nak, supaya nanti kamu menjadi orang pintar. Kita tanamkan egoisme kepada anak-anak kita. Padahal yang diajarkan oleh Rasul adalah membangun kualitas pribadi kita setinggi-tingginya untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Kita niatkan belajar,
mengupgrade skill dan kemampuan kita dari S1, pendidikan kita meningkat S2, lalu kita mengambil program doktor. Tujuannya satu, untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Anak-anak kita tanamkan, nak, kamu harus rajin belajar, nak. Supaya apa? Supaya ilmu yang kau dapatkan itu mampu kau ajarkan dan kau berikan untuk kemanfaatan kepada orang lain. Saat fokus kita memperbaiki kualitas diri kita itu setinggi-tinggi untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada orang lain, maka nanti Allah yang akan mengambil alih kehidupan kita. Allah yang akan mempermudah jalan kehidupan kita. Rezekinya akan Allah permudah. Cita-cita yang selama ini kita dambakan, jabatan yang kita impikan, nanti Allah yang menghadirkan ke hadapan kita, karena fokus kita adalah memberikan manfaat untuk orang lain. Allah yang akan memberikan kebaikan itu langsung kepada kita. Kita tidak akan pernah rugi menjadi orang yang baik, ya. Tidak akan pernah rugi orang yang selalu menguntungkan orang lain. Konsep dasarnya, rezeki kita itu akan rata-rata kalau kebaikan yang kita lakukan biasa-biasa aja. Jadi kalau mau rezekinya di atas rata-rata, yang dibangun kebaikannya. Saat orang lain tidak mengerjakan kebaikan, yang diabaikan itu yang kita ambil. Satu contoh, kita bekerja di satu perusahaan misalkan, kita masuk di dalam jajaran manajer atau kita karyawan lah, ambil satu contoh. Tugas karyawan ini kan nggak mesti harus ambil sampah dan menjaga kebersihan, karena memang itu bukan tugas pokoknya. Tapi saat kita mengambil bagian dari menjaga kebersihan dan tidak merasa malu untuk mengambil sampah yang ada di lingkungan kita, itulah yang akan menaikkan kepantasan dan memperbaharui rezeki kita. Jadi kalau kita pintar, tujuannya untuk memberikan manfaat. Kita kaya, tujuannya kekayaan itu untuk memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasul. Sebaik-baiknya kita itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Sedikit ilmu yang kita miliki, tapi itu bisa menghadirkan manfaat dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Saat itulah kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Bukan seberapa banyak ilmu yang kita miliki, bukan seberapa banyak harta yang kita punya, tapi seberapa banyak manfaat dari ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Titipan Allah. Seberapa banyak manfaat dari harta yang Allah titipkan kepada kita, yang itu sudah memberikan kontribusi nyata di dalam lingkungan kerja, di dalam lingkungan bermasyarakat, di dalam lingkungan keluarga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang menjadi tolak ukurnya tinggi atau tidaknya derajat kita di hadapan Allah. Seberapa banyak manfaat yang sudah kita berikan. Maka sebagai penutup, mari sama-sama kita perbaharui niat kita. Kita yang saat ini sudah lama bekerja di perusahaan ini, jangan sekali-kali mencela, mencaci maki atau menjelek-jelekan perusahaan di mana tempat kita bekerja. Karena seburuk apapun perusahaan yang tempat kita bekerja ini, Pak, itu kan wasilah Allah memberikan rezeki kepada kita. Kalau dirasa sudah ada tidak kecocokan di dalam perusahaan di mana tempat bekerja, tinggalkan. Perbaiki atau tinggalkan perusahaan di mana tempat kita bekerja. Tidak perlu kita menjelek-jelekan, mencari aib dan mencari kesalahan, karena ini akan kembali mencederai kepantasan kita di hadapan Allah yang akan memperburuk rezeki kita. Perbaiki atau tinggalkan, namun pastikan pada saat kita atau Anda meninggalkan perusahaan lama di mana tempat Anda bekerja, bukan untuk mencari gaji yang lebih besar, tapi pastikan Anda mencari perusahaan di mana Anda dihargai lebih, karena saat Anda dihargai lebih, pasti Anda akan dibayar lebih besar. Itu yang perlu kita perbaiki. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi satu moda introspeksi untuk kita semua, untuk kita memperbaiki niat kita. Bagaimana cara kita menjemput rezeki Allah yang mungkin selama ini yang kita andalkan hanya kecerdasan intelektual kita, tanpa kita memperhatikan kepantasan kita di hadapan Allah. Sekarang yang itu yang akan kita bangun, membangun kepantasan di hadapan Allah dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga kita perbaiki sebaik-baiknya. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.